Assalamualaikum. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selalu lagi di mana? Oke, juga kesempatan kali ini gue bakal membahas tentang sebuah tokoh sejarawan dari Aceh. Namanya itu Daud Berem. Tapi tenang aja, gue gak bakal sendiri ngebahasnya karena jujur aja gue belum terlalu ngerti tentang sang tokoh beliau ini, sang Daud Berem ini. Jadi gue mengundang seorang narasumber yang sudah salah kata udah rada paham dengan tokoh ini. Jadi di sini udah ada Abang Asep dan kita bakal memiliki Abang Asep. Oke, jadi Abang Asep apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Insya Allah baik. Oke, jadi langsung aja Bang. Aku penasaran banget nih Bang sama si namanya si Daud Berem ini. Kenapa ya setiap gua searching tokoh ini, searching tentang sejarahnya, pasti namanya selalu disebut, selalu dimention. Jadi dia siapa sih sebenarnya? Sebenarnya menurut artikel yang gue baca, Daud Berem itu sebenarnya nggak cuma sekedar pahlawan aja, tapi dia juga ulama yang sangat dihormati di Aceh. Orangnya nggak cuma menjaga agama, tapi politik juga, strategi perang dan cara memimpin. Jadi dia itu pakai apa? Gimana? Paket lengkap tuh si orang tuh. Gila. Sigma Gidi dia orang ya, itu nggak boleh gitu. Oke, jadi dia si Daud Berem itu pakai lengkap gitu. Dia udah ulama, pahlawan juga. Tapi kan di Indonesia udah banyak ulama gitu, kan udah banyak tokoh-tokoh agama. Emang yang bikin dia beda apaan sih? Kalau ulama yang lain itu fokusnya lebih ke ngajarin agama. Sementara Daud Berem ini beda karena dia bawa agamanya ke ranah perjuangan. Jadi dia tuh kayak nggak cukup cuma doa, kita harus turun ke lapangan buat lawan penjajah. Respect banget sih. Oh jadi dia, sebelum pahlawan memang Berapa di pulau? menurut gua auranya tuh udah nyampe 5.000 ke atas sih, lebih 500.000 kalau dia sering heavy gitu kalau kata gua. kan si Daud Berem itu kan dia udah jadi pahlawan, udah jadi ulama juga, udah jadi tokoh sejarah juga. Apa sih yang bikin dia bisa jadi gitu? Emang masa kecilnya kayak gimana? Katanya sih dari kecil dia udah serius banget ya belajar agama. Dia itu tipe anak pesantren yang rajin, tapi nggak kaku. Makanya pas gede ilmunya tepat banget buat ngajarin masyarakat sekaligus memimpin perlawanan kepada para penjajah. Oh iya sih, bener. Soalnya di zaman itu setahu sih emang Aku tuh banyak. iya, di belakangnya abang-abangnya banyak, banyak orang-orang yang literasinya masih belum berkurang minus malah mulai kan yang. Oke, jadi dia orangnya udah mana masa kecilnya masa kecil udah hebat banget sih kalau kata gue mah. Abis itu perjuangan dia udah dia berbangsa, ulama juga, tokoh agamis, pahlawan juga, kalau kata gue. Tapi kalau jadi pahlawan, emang dia ngapain kok bisa disebut pahlawan? Dia pas lawan Jepang sama Belanda emang dia ngapain? Dia nggak cuma ceramah, tapi juga aktif banget justru strategi buat melawan penjajah. Bahkan pas Jepang masuk, dia kayak melihat ini kesempatan buat menggabungin masyarakat Aceh supaya makin kompak gitu. Iya bener sih, dia kan jadi pemimpin dari tokoh Aceh kan ya, daerah Aceh gitu. Semoga kalau sih kayak Jadi, katanya si Daud Berem itu juga pernah bergabung gitu di sebuah organisasi kalau nggak salah USA, nggak tahu gimana caranya, tapi emang itu apa sih? USA itu semacam komunitas ulama muda USA itu semacam komunitas ulama muda progresif di Aceh. Mereka gak cuma bahas agama, tapi juga ngajak masyarakat buat lebih sadar sama manfaat mereka. Daud Berem jadi motor utama di situ. Makanya pusat terpengaruh banget. Gua nggak masuk tapi keren sih. Oh iya bang, aku juga pernah dengar kalau si Daud itu kan pernah jadi gubernur militer. Gubernur udah jadi gubernur, habis itu militer juga. Sebenarnya kok bisa sih dia jadi gubernur militer gitu di Aceh? Jadi setelah mereka merdeka, pemerintahan pusat melihat Daud Berem ini figur yang dihormati banget di Aceh. Mereka mungkin kayak dia buat menstabilin kondisi di sana. Tapi ya itu awal lulus, lama-lama ada gesekannya terjadi. Iya kan. Gue pernah dengar tuh si Daud Berem katanya awalnya kan emang dia belum tokoh bukan tokoh lagi semua jadi anggota di pemerintahan kan. Tapi waktu itu kan juga ada tuh kalau nggak salah pas
sejarah Indonesia sama apa sih provinsi Aceh kan bergeser tuh. Ada pembentukan Aceh kalau nggak salah namanya. Itu kok bisa bergeser gitu sih, bisa beda bukan gitu? Emang si dokternya mana? Karena Jakarta kayak ngerti kebutuhan Aceh. Aceh itu kan punya sejarah panjang sebagai daerah otonom. Tapi pemerintahan pusat waktu itu malah kayak nggak menerima suara masyarakat ya. Jadi ya Daud itu kecewa berat. Oh dia coba anak pemerintah Indonesia gara-gara Jakarta nggak mau dengerin Aceh. Iya sih. Itu juga gak kecewa berat loh dia Jakarta ya. Iya, si Dodro udah memberontak, wajar sih dia udah memberontak gara-gara kecewa ya kan. Tapi Kecewa berat. pasti dikejar berat sih. Tapi emang Berat banget. iya gue paham berat, tapi emang maksudnya seberat apa sih sampai Dodro tuh sampai join di slash TII kalau nggak salah gue takut salah gitu lebih paham. Itu kenapa gitu? Apa sih Dodro mikir kayak wah udah lah capek gue mau Jakarta bantai ya? Bagaimana sih? Kenapa dia sampai ikut IDDTI? Kayaknya waktu itu dia ngerasa udah nggak ada cara lain buat bikin Jakarta dari Aceh. Jadi dia putusin buat ikut TI atau TII sebagai bentuk protes. Tapi tetap tujuan utamanya itu untuk keadilan Aceh. Oh paham gue. Iya sih Pak, gue tahu. Tapi kalau sampai ngeberontak Jakarta gitu kan sama aja kayak ngeberontak apa sih pemerintahan pusat kan? Tapi terus itu gimana tuh warga Acehnya? Kan warga Aceh kan udah jadi bagi Indonesia tuh. Terus tiba-tiba pemimpin yang lawan Indonesia, warga Aceh gimana? Campur-campur ya. Ada yang setuju karena mereka ngerasa Aceh diperlakukan nggak adil. Tapi juga ada yang takut kalau langkah Daud bakal bikin kondisi makin rumit dan makin parah. Campur kayak es campur gitu. Sampai campur segar sih kalau kata gue. Dia nggak punya schedule. Iya bener. Oh jadi kayak oke jadi kan jadi banyak warga yang campur gitu apa sih bu? Pas ngeliat si Dodro kayak tiba-tiba kok dia ngeberontak gitu kan? Iya wajar sih ya. Wajar ya kan? Ada juga ada yang ikut, ada yang netral. Emang ada yang tahu? Ya asal ada sih masih ada kayak Sama. iya kayak iya sih kayak pasti kayak ya udah semua serang gitu nggak peduli ya kan? Ya pasti gue kayak gue kan udah sih main. Iya, terakhir sih kita pusing ya kan di sini pas toko ini sabar dulu makanya. Iya bener ya kan bener jadi kan si itu kan udah apa ya udah pemberontak itu kan udah melawan Jakarta tapi kok sekarang Jakarta apa ya sekarang kok Indonesia tapi kok sekarang kok Aceh tuh malah masih jadi bagian dari provinsi Indonesia ya namanya malah masih jadi Aceh nggak diubah namanya atau nggak kayak apa sih itu namanya tuh yang keluar dari Indonesia itu namanya lupa gue ya Timor Leste kan mereka nggak berontak tuh tapi sekarang jadi bagian sendiri akan kok Aceh enggak Dodro itu meskipun keras kepala, dia selalu mikirin rakyatnya. Jadi waktu Jakarta makin ramai dan mulai ngerti kondisi Aceh, dia setuju buat balik ke NKRI karena nggak mau rakyatnya jadi korban pencubusan. Nah itu sih. Respect. Dia nggak penting sih yang penting egonya ya dia mikirin rakyat juga ya kan gue yakin sih maksudnya kalau Aceh lawan Indonesia juga udah kalah jumlah ya kan udah kalah pas senjata pas produk sudah kalah sih respect polisi tapi kan si apa ya kan udah kan dramanya kan banyak banget udah perang pertama habis itu kayak jadi pahlawan jadi ulama juga nggak mungkin dong si Dodro nggak ninggalin apa ada di sini buat saya masih ada di Indonesia Mana? Udah pasti udah banyak banget. Salah satunya semangat keadilan dan identitas Aceh yang kuat. Dia juga ada simbol kalau perjuangan itu nggak cuma soal senjata, tapi juga soal prinsip dan integritas. Terus sih sampai ke bawah sampai sekarang loh ya kan apa sih sampai apa yang ke bawah ya istilah kata tuh kayak impactnya gitu bekasnya dari impact dari Dodro itu emang iya sih berarti respect banget sih kemudian dia udah awal ulama ya kan harus berani lawan Jakarta waduh udah kalah jumlah habis itu damai juga yang masih dengan rakyat kayak apa ya sih gue kalau jadi aku juga bangga banget sama kamu Belajar ada sayangnya kalau dia rugi. iya oke oke jadi kita bisa ngebahas si Dodro kan kita udah ngomong sejarahnya udah ngomongin itunya melawan lah segala macam sama Jakarta oke jadi gitu nih apa sih gue dengerin kagak
juga gimana cara jadi pahlawan ya. Ini gue thanks banget sih sama narasumber kita Bang Septian atau Bang Asep yang udah nemenin kita hari ini, yang udah ngejelasin kita yang itu kita yang bodoh ini tentang Daud Bro ya kan. Sekali lagi thank you.